Jenis jaringan pada hewan. Dalam tubuh hewan multiselular terdapat 4 jenis jaringan dasar, yaitu yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama epitelium, yang kedua mesotelium, dan ketiga endotelium. Jaringan epitel dibagi menjadi 4 jenis, antara lain epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris atau kolumnar, epitel tradisional. Yang kedua membahas jaringan ikat. Jaringan ikat dibedakan menjadi 6 jenis jaringan. Yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan adiposa, yang ketiga jaringan darah, yang keempat jaringan ikat padat, yang kelima jaringan tulang rawan atau kartilago, dan yang keenam tulang. Selanjutnya tentang jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas berkas-berkas sel panjang yang disebut dengan serta otot. Pada umumnya, jaringan otot dibedakan menjadi otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kembali pada gambar, otot rangka melekat pada tulang melalui tendon. Otot ini dapat memendek atau kontraksi dan memanjang relaksasi. Kemampuan otot ini menyebabkan tulang yang dilekatinya berubah posisi sehingga terjadi suatu gerakan tubuh. Sifat kerja otot rangka adalah voluntari, artinya otot rangka yang dapat digerakkan dengan kemauan kita. Otot jantung adalah jaringan utama yang menyusun bagian permukaan jantung hewan vertebrata. Sel-sel otot jantung juga berlurik, tetapi berbeda dengan sel otot rangka karena sel otot jantung bercabang-cabang. Seperti otot rangka atau otot jantung berlurik-lurik, otot polos tidak memiliki lurik-lurik. Itulah sebabnya jenis otot ini disebut dengan otot polos. Selanjutnya yaitu membahas tentang jaringan saraf. Di situ terdapat gambar, ada keterangan-keterangannya. Saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf ini. Jaringan saraf ini berfungsi dalam pengintegrasian stimulasi dan mengontrol respon dari stimulus-stimulus tersebut. Unit struktur dan fungsional jaringan saraf adalah sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Badan sel mengandung inti sel yang berada di bagian tengah dan berperan sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akson adalah bagian sitoplasma sel yang mengalami pemanjangan dari badan sel dan berperan untuk mengantarkan rangsangan dari badan sel ke sel-sel saraf lainnya. Selanjutnya dendrit. Dendrit itu sudah terdapat pada gambar. Dendrit adalah bagian akson yang memanjang dan bercabang serta berfungsi untuk mengantarkan sinyal dari sel-sel saraf ke badan. Pemecahan glukosa pada sistem pencernaan, proses dan tahapan. Yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim hexokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosis trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfohehosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Yang kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuknya selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Yang keenam, gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3-fosfoglycerat tersebut diubah menjadi 2-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase.
Dua fosfoglycerat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang terakhir, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan ATP. Dari soal nomor 3, saya memilih hewan kaki seribu dan belalang sebagai contoh dari simetri bilateral dan radial yang ada di lingkungan saya. Yang pertama, hewan kaki seribu yaitu termasuk simetri radial karena hewan ini memiliki lapisan tubuh melingkar atau bulat yang memiliki sumbu simetri yang dapat dibagi jadi bagian yang sama dan lebih dari 2 bidang yang melewatinya. Selanjutnya, hewan belalang ini termasuk simetri bilateral, hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika diambil garis memotong dari depan ke belakang, maka akan terlihat bagian tubuh yang sama antara kanan dan kiri.